Oke, sekarang langsung ke contoh soalnya aja deh Pak. Dari tadi Bapak ngomong terus saya nggak ngerti Pak. Mending kita latihan langsung Pak. Oke, kita latihan langsung. Oke, di sini ada 5 jenis soal dan masing-masing soal ini mempunyai karakteristik dan pengerjaannya masing-masing. Pak, di luar soal ini masih banyak yang lain? Masih. Dan ini salah satunya aja ya saya pakai. Saya kerjakan nomor 1 misalkan ya. Kita ambil nomor 1. Akar X dikurangi 5 kurang dari 3. Lihat, langkah pertama ruas kiri harus akar. Sudah Pak. Langkah kedua kita mencari apa? Mencari syarat akar ya. Syarat. Berarti X min 5 harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya di dalam akar ini harus bernilai positif atau paling kecil 0. Ya enggak? Pak, syaratnya selalu ini. Iya, syarat di dalam akar selalu bentuknya ini. Jadi tinggal tulis fungsi di dalam akar dan bentuknya seperti ini. Pak, kalau X tambah 10, berarti sini X tambah 10 lebih dari atau sama dengan 0. Tinggal dibuat seperti itu aja ya. Berarti ini kita menjadi bentuk ini ya. Kalau negatif 5 pindah ke kanan, kita gambar garis bilangan. Di sini 5, berarti ke kanan. Nah, ini ya. Kemudian langkah kedua gimana? Lihat, ruas kanan positif apa negatif? Atau belum kita bisa tentukan tuh nilainya positif atau negatif. Oh Pak, dia selalu positif Pak, karena kan 3 positif. Berarti kalau selalu positif, berarti kita menggunakan yang mana? Yang ruas kanan bisa kita kuadratkan. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita kuadratkan. Artinya kuadratkan, ya kan? Berarti kan ini K lebih dari 0. Nah, berarti kalau dikuadratkan jadi apa? Akar X min 5 kurang dari 3 kita kuadratkan ya. Jadi akarnya hilang kalau dikuadratkan, jadi X min 5 kurang dari 9. X kurang dari berapa nih? 9 tambah 5, 14, ya kan? Kemudian kita gambar garis bilangannya. Di sini 14 bulat kosong karena nggak ada sama dengannya ke kiri. Nah, ingat kita iriskan. Iriskan berarti kita lihat daerah mana yang beririsan, ya kan? Kalau misalkan saya pindahkan ke sini deh, sini ya. Sini 14. Ini saya panjangkan. Sini 14 ke sana. Berarti daerah mana yang terkena irisan? Berarti antara 5 sampai dengan 14. Berarti kalau saya arsir di sini ya. Oh iya, Pak, berarti sini. Berarti HP-nya adalah X sedemikian sehingga di mana X itu di antara 5, ikut 5-nya ya karena ada bulat penuh ya. Berarti sini bulat penuh dan 14 di mana X elemen bilangan real. Jadi kalau di pengerjaan di bentuk irasional memang berbeda dengan bentuk rasional di mana kita buat satu garis bilangan kita coba benar salah benar salah. Tapi kalau di sini kita mengujinya dengan cara bentuk arsiran atau bentuk irisan. Pak, bisa nggak kita mengujinya itu nanti menggunakan benar salah benar salah? Bisa. Kok bisa Pak? Lah, kalau misalkan kita buat gini ya, kita buat garis panjang kita dapat 5 dan 14, kita buatlah 5 di sini, 14 di sini. Ya kan? Kemudian di sini ada daerah 1, 2, 3. Kita ngambil perwakilan daerah 1, misalkan 0, 0 masukkan ke sini, ke soal ya. 0 boleh nggak? Negatif 5 kurang dari 3. Nggak boleh ya, karena di dalam akar tidak boleh negatif. Masa hasilnya ada gitu loh. Jadi kan tidak boleh berhasilkan negatif dalam akar, maka di samping 5 nggak boleh. Di sebelah kanan 5, misalkan 6. 6 masukkan sini. 6 dikurangi 5, 1. Akar 1, 1. 1 kurang dari 3, betul ya Pak? Betul. Kemudian di sebelah kanan 14, misalkan kita ngitung 15 lah ya. 15 masuk sini, jadi 15 dikurangi 5, 10. 10 kurang dari 3, akar 10 kurang dari 3, betul nggak? Salah ya. Masa akar 9 aja udah 3, masa akar 10 kurang dari 3? Ya nggak? Pasti lebih dari 3 ini kan. Berarti ini juga salah. Terus mana Pak daerah yang betul? Ya daerah betul yang ini dong. Nah, ini. Jadi sama aja mau pakai benar salah boleh. Tapi kalau saya lebih suka pakai irisan ya. Kenapa? Karena kita nggak usah nguji lagi. Kita berpatokan pada tandanya aja. Dan yang paling penting adalah kita lihat dia itu jenis yang kanan itu bisa positif apa negatif. Yang paling penting itu. Kalau dia positif tinggal kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan nih dapat ini. Dan kita irisan aja dengan yang bentuk syarat, dapatlah ini. Tapi kalau misalkan dia sebelah kanannya bisa belum tentu positif apa negatif, alias dia punya variabel dan tidak bisa kita tahu itu jenisnya positif apa negatif, wajib kita buat dua-duanya. Oke, gitu. Jadi bisa ya? Bisa Pak. Oke.
Oke, sekarang kalau nomor 2 gimana, Pak? Nomor 2 ya sekarang ya. Tadi nomor 1 udah. Nomor 2. Akar X tambah 3 lebih dari negatif 3. Lihat, ruas kiri udah akar. Sudah bentuk akar? Udah, Pak. Berarti kita lanjut step 2, yaitu kita mencari syarat di dalam akar. Berarti syarat di dalam akar tidak boleh bernilai negatif. Harus berarti X tambah 3 lebih dari atau sama dengan 0. Ingat ya, tandanya selalu ini. Kalau di dalam akar. Oke? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Berarti ini kita tinggal sederhanakan jadi X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Nah, lihat. Ruas kanan, dia bernilai apa? Negatif, Pak. Negatif, K. Artinya, K kurang dari 0. Ya kan? Negatif. Kalau dia negatif, kita mencari nilai berapa yang di sini yang paling kecil dari akar ini. Tentu, maksudnya gimana, Pak? Jadi, di dalam akar kan nilai paling kecil 0. Mungkin nggak negatif 1? Nggak mungkin, karena nggak boleh negatif dalam akar. Berarti tinggal kita cari dong nilai paling kecil di akar ini berapa? 0. Berarti 0 lebih dari negatif 3. Betul. Kalau 0 aja yang nilai paling kecil udah lebih dari negatif 3, artinya udah lebih dari soal ini, berarti apa jadinya kalau dia udah positif? Artinya kalau dia udah 1, 2, 3 tentu bisa lebih. Jadi kita cukup mengambil sampel nilai terkecil dalam akar ketika kasusnya dia di ruas kanan itu negatif. Berarti HP-nya apa, Pak? HP-nya ya udah X, di mana X itu lebih dari atau sama dengan negatif 3. Di mana X elemen bilangan real. Lah kok bisa, Pak? Karena ketika kita mengambil X aja negatif 3, paling kecil negatif 3 kita masukkan ke sini, kan menghasilkan 0 nih. 0 lebih dari negatif 3, betul. Negatif 3 aja adalah nilai terkecil di sini ketika kita masukin dan mendapatkan 0. Gimana kalau saya masukkan negatif 2? Contoh negatif 2 tambah 3 positif 1. Positif 1 lebih dari negatif 3 dong. 0 udah memenuhi, 1 pasti seterusnya juga pasti memenuhi. Jadi kita tinggal mencari pembuat 0 atau nilai terkecil dalam akar, yaitu 0. Di sini kalau jenis soalnya seperti ini ya. Gitu. Jadi perlu dikuadratkan, Pak? Enggak boleh dikuadratkan. Kenapa, Pak? Karena ruas kanan nilainya negatif. Ingat, negatif tidak boleh dikuadratkan. Ingat ya, negatif tidak boleh dikuadratkan. Makanya kita tidak mengkuadratkan bentuk ini, alias kita hanya mencari bentuk syaratnya aja, kemudian kita jadikan HP. Ya, jadi gampangnya ketika sebelah kanan negatif, langsung aja kita ambil daerah syaratnya. Berarti itu menjadi daerah HP-nya. Oke. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Oke, sekarang nomor 3 nih, Pak. Nah, sekarang nomor 3 ya. 3 jenis soalnya berbeda dengan nomor 2 dan pertama. Maksudnya berbeda, Pak? Iya, ruas kanan dia dalam bentuk akar. Nah, gitu. Ruas kiri, step 1, ruas kiri harus akar. Oke, ruas kiri harus akar sudah. Kemudian step 2, kita mencari syarat di dalam akar. Karena akarnya ada 2, berarti syaratnya juga ada 2 ya. Jadi syarat dalam akar yang pertama, yang ini berarti X min 1 harus lebih dari atau sama dengan 0. Berarti X lebih dari atau sama dengan 1. Nah, syarat yang kedua apa? 3 dikurangi X juga harus lebih dari atau sama dengan 0. Yaitu, jadi min X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Maka X kurang dari atau sama dengan 3. Kalikan dengan negatif 1, tandanya berubah ya. Oke, syarat udah, Pak. Kemudian langkah kedua, kita lihat ruas kanan itu selalu positif atau bentuknya udah positif? Enggak, Pak. Loh, lihat. Ruas kanan bentuknya kan akar nih. Ya kan? Pasti dia selalu positif outputnya, artinya keluarannya, range-nya selalu positif. Kenapa, Pak? Karena kan di dalam akar tidak mungkin bernilai negatif ya hasilnya ya. Nah, makanya itu di sini udah positif. Berarti kita boleh, iya, kita boleh kuadratkan. Jadi kalau udah ruas kanan itu boleh positif, kita wajib mengkuadratkan dan boleh hukumnya. Hukumnya boleh, Pak. Berarti kita kuadratkan. Artinya akar X min 1 lebih dari akar 3 dikurangi X, kita kuadratkan. Ini simbol kuadrat ya kalau saya. Jadi X min 1 akarnya hilang ya kalau dikuadratkan, lebih dari 3 dikurangi X. X-nya pindah ke ruas kiri, berarti jadi 2X min 1 pindah ke kanan, ini jadi positif 4. X lebih dari 2. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan irisan, gimana, Pak, caranya? Kalau irisan ini, berarti kita tinggal gambar dulu ya, yang positif lebih dari 1, sini 1 ke kanan. Kurang dari 3, berarti ini 3 ke kiri, ya kan? X lebih dari 2, X lebih dari 2, berarti 2 itu di sini ya, ke kanan. Nah, kemudian dari 3 ini kita gabungkan. Contoh, saya ganti pena.
biar warna-warni deh. Yang pertama itu yang satu di sini ya. Kemudian yang kedua yang X kurang dari 3 di sini. Oke. Dan yang keempat itu kita kasih warna oranye, yaitu X lebih dari 2 di sini. Nah, sekarang daerah mana yang terkena 2 kali? 2 kali, 3 kali. Bingung Pak, kalau saya gambar gini daerahnya bingung saya Pak. Kalau misalkan bingung, kita jadikan satu itu boleh. Berarti kalau di sini kelihatannya yang mana? Berarti di antara ini ya. Iya nggak sih? Ini, ya nggak? Sama ini. Nah, berarti di sini 3. Iya nggak? Berarti daerah HP-nya adalah X sedemikian sehingga X itu di antara 2 dan 3, di mana X elemen bilangan real. Oke, kalau teman-teman bingung bacanya gini, kita jadiin satu deh. Oke, saya jadikan satu ya, biar nggak bingung. Jadikan satu aja Pak. Oke, nilainya berapa? 1, 3, dan 2. Berarti saya isi skalanya di sini adalah 1 ya. Kemudian di sini ada 2 bulat kosong, dan di sini 3. X ke kanan, X lebih dari atau sama dengan 1 ke kanan ya. Nah, kemudian saya ganti pena lagi. 2, X lebih dari 2, X lebih dari 2 ke kanan. Oke ya. Kemudian X kurang dari 3, X kurang dari 3, saya pakai ganti pena ini. Nah, ini. Daerah mana yang terlewati 3 garis? 3 garis itu berarti hijau, oranye, dan ungu. Berarti daerahnya yang ini ya. Iya enggak? Iya dong, Pak. Di sini hanya 2, ungu dan hijau. Di sini ungu, di sini hanya hijau dan ungu. Berarti dari antara 2 sampai 3 dia terlewati garis ungu, hijau, dan oranye. Berarti HP-nya itu di antara 2 dan 3. Oke. Pak, kalau pakai benar salah gimana? Kalau pakai benar salah ya tinggal kita buat aja garis bilangan lagi. Di sini skalanya 1, di sini 2, di sini 3. Nah, ada 3 daerah nih. Pilih deh yang mana. Tapi di sini kan jelek angkanya ya. Misalkan di sini kan 1,5, di sini 2,5. Makanya di sini itu agak susah karena saya bilang tadi kalau teman-teman boleh menggunakan benar salah boleh, saya nggak melarang. Tinggal dicek aja. Contoh di sebelah sini 0. Kalau saya masukkan 0, 0 dikurangi 1 negatif 1. Ini udah salah ya, karena di dalam akar tidak boleh negatif, berarti ini udah pasti salah. Pasti sini benar Pak, belum tentu. Kita cek lagi 1,5 masukkan sini aja 1,5. 1,5 dikurangi 1 berarti negatif 0,5 ya. Akar 0,5 lebih dari 1,5 enggak akar 1,5? Tentu tidak ya, ini kan salah juga. Oh berarti nggak bisa salah benar salah dong Pak. Iya. Sekarang gini, kalau misalnya saya nyoba 2,5, 2,5 saya masukkan ke sini, berarti jadi akar 1,5 ya kan, dikurangi 2,5 berarti sini jadi lebih dari 0,5. Nah ini kan betul ya, akar 1,5 pasti lebih dari akar 0,5. Oh iya, di sini betul Pak. Nah, apakah di sini betul? Kita cek lagi. Misalkan saya ambil 5 ya, 5 masukkan sini, akar 4 ya kan, 5 dikurangi 1 lebih dari akar, nah 3 dikurangi 5 berarti kan akar negatif 2. Nah ini kan nggak boleh, maka ini kita nggak boleh ngambil nilai di sebelah sini. Oh berarti HP-nya ini ya Pak ya. Iya, jadi teman-teman boleh menggunakan benar salah benar itu boleh, atau menggunakan bentuk irisan ini seperti ini jadi 1 boleh, atau bentuk ini juga boleh gitu. Jadi terserah teman-teman yang mana, yang penting irisan. Nah gitu, bisa ya? Bisa Pak, sip.